Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami bersyukur dan di pagi hari ini kami akan mengawali setiap kegiatan kami dengan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga rindu mendengar suara-Mu lewat firman Tuhan yang sebentar kami renungkan. Tolong kami, mampukan kami, agar kami bisa mengerti dan memahami apa maksud Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak hanya mendengar dan memahaminya juga, tetapi kami melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-25 ayatnya 31 sampai ayatnya yang ke-46. Bunyinya demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah paling hina ini. Saudara, mungkin kita sering membaca salah satu alur cerita favorit dalam berbagai dongeng adalah pembalikan keadaan melalui sebuah kebaikan yang sepele. Misalnya, seorang pemuda menolong seekor burung yang terluka dan kakinya terlilit dengan seutas tali.
Ternyata burung tersebut adalah seorang putri raja. Oleh karena perbuatan baiknya itu, si pemuda akhirnya diangkat menjadi menantu raja. Sebuah perbuatan baik yang sepele bisa mengubah kehidupan seseorang. Dalam pengaturan Allah yang berdaulat, sebuah kebaikan kecil bisa berdampak besar. Pembalikan kehidupan mungkin saja terjadi dari sebuah tindakan yang kecil yang kita lakukan. Teks hari ini memang bukan sebuah dongeng, tetapi sama-sama mengajarkan pentingnya perbuatan baik, sekecil apapun itu. Apa yang diajarkan memang bukan pembalikan keadaan, tetapi tetap ada unsur kejutan di dalamnya. Apa yang terlihat remeh di mata kita ternyata tidak selalu demikian di mata Tuhan. Kebaikan kepada orang yang kecil menunjukkan kebesaran hati dari orang yang melakukannya. Saudara, dalam teks hari ini membicarakan tentang penghakiman terakhir oleh anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Secara eksplisit, Yesus menjelaskan di ayat 31 bahwa kedatangannya adalah dalam kemuliaan, diiringi oleh para malaikat dari surga, dan dia juga akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Semua orang akan dikumpulkannya dan mengelompokkan mereka ke dalam dua bagian. Digambarkan seperti domba dan kambing. Yang domba diletakkan di sebelah kanan, yang kambing diletakkan di sebelah kiri. Dalam budaya pada waktu itu, kanan dipahami sebagai posisi yang sangat baik. Saudara, domba dan kambing ini pada awalnya digembalakan secara bersamaan. Tetapi di akhir kehidupan mereka dipisahkan oleh sang pemilik. Ada yang di sebelah kanan dan ada yang di sebelah kiri. Mereka yang berada di sebelah kanan mendapatkan sambutan dan pahala yang luar biasa dari sang raja. Respon positif ini berhubungan dengan perbuatan baik yang mereka lakukan terhadap sang raja. Perbuatan baik ini dijelaskan di ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Siapakah mereka yang paling hina ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus atau anak manusia itu? Mereka adalah pengikut Yesus. Yesus menyebut murid-muridnya sebagai saudara-saudaraku. Matius 28 ayat 10. Yesus juga mengajarkan bahwa barang siapa menerima murid-muridnya dan memberikan secangkir air kepada mereka, sudah menyambut dirinya sendiri. Jadi mereka yang menerima perbuatan baik di sini merupakan orang-orang yang dianggap hina oleh dunia, yaitu pengikut Tuhan Yesus. Mungkin mereka tidak memiliki makanan, minuman, dan pakaian. Keadaan mereka menunjukkan kemiskinan yang parah. Mereka tidak hanya miskin secara finansial, tetapi mereka juga menjadi orang asing di tempat mereka berada. Mereka sudah cukup menderita dengan kemiskinan mereka, tetapi menjadi orang asing memberikan penderitaan tambahan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak memiliki kerabat yang memperhatikan keadaan mereka. Dan ini berarti bahwa mereka tidak aman menjadi orang asing di tempat di mana mereka berada. Pada saat orang miskin dan asing itu sakit atau mereka dalam penjara, biasanya tidak ada orang yang peduli dengan keadaan mereka. Di tengah situasi inilah orang-orang Kristen dipanggil untuk hadir dan memberikan perhatian. Inilah kesempatan bagi orang percaya, orang Kristen, untuk melakukan sesuatu, yaitu perbuatan baik yang Tuhan harapkan dan mendapat upah kekekalan dari Tuhan. Penjelasan di atas kelihatannya sekilas memberikan kesan bahwa perbuatan baik seseorang menentukan kehidupan kekalnya. Keselamatan tampaknya ditentukan oleh perbuatan baik. Sama sekali tidak. Perhatikan ayat 34b. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Secara hurufiah kata terimalah adalah warisilah. Warisan adalah sesuatu yang diterima dari orang tua, bukan sesuatu yang kita usahakan sendiri. Demikian dengan Allah. Allah sudah menyiapkan kerajaan itu sejak kekekalan.
bagi kita. Jadi ini bukan berbicara tentang masuk ke dalam surga, melainkan tentang mewarisi kerajaan yang disiapkan Allah sebelumnya bagi kita. Artinya ini berbicara pahala yang kekal yang Tuhan sediakan bagi orang percaya yang melakukan kebaikan dengan motivasi yang benar. Dari ayat 37 sampai 39, orang-orang ini merasakan kebingungan dan terkejut. Artinya bahwa mereka telah menjadikan perbuatan baik itu sebagai gaya hidup sehari-hari, sebagai pribadi yang diubahkan oleh Kristus Yesus. Mereka tidak pernah mengharapkan balasan dari setiap kebaikan yang mereka lakukan. Karena melakukan kebaikan kepada mereka yang paling hina, miskin, orang asing, menunjukkan kasih yang tulus. Sebab kita sadar bahwa kebaikan yang kita lakukan itu kepada mereka tidak mungkin bisa dibalas. Orang-orang yang melakukan demikian hanyalah mereka yang telah mengalami kasih Kristus. Harusnya kita sebagai orang percaya seperti itu, menjadikan perbuatan baik bukan karena dorongan orang lain, melainkan karena kasih Kristus di dalam hati kita. Berbeda dengan sebutan para kambing, mereka bukan orang-orang jahat. Mereka tidak menindas atau menyengsarakan kaum yang lemah. Mereka hanya tidak peduli. Dengan kata lain, dosa mereka bukan melakukan sesuatu, tetapi lebih ke arah tidak melakukan sesuatu. Dalam bahasa yang lebih sederhana, dosa mereka bersifat pasif. Mereka tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 berkata, "Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Mereka adalah orang-orang yang mungkin belum percaya atau percaya tapi tidak sungguh-sungguh, yang disebut sebagai Kristen KTP. Mereka merasa diri mampu diselamatkan dan dibenarkan karena perbuatan baik mereka. Padahal tidak ada perbuatan baik mereka yang dibenarkan di hadapan Allah. Sebab perbuatan baik baru dianggap baik di hadapan Tuhan kalau perbuatan baik itu dilakukan karena cinta kepada Tuhan Yesus dan dilakukan demi kemuliaan Tuhan. Dan hukuman bagi mereka yang disebut kambing ini telah tersedia, yaitu di dalam api kekal selama-lamanya. Saudara, dari firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa yang pertama, mungkin kita sudah menjadi orang percaya, tetapi kita menutup mata, melipat tangan kita terhadap mereka yang hina, terutama sesama orang percaya, untuk tidak peduli dengan keadaan mereka. Maka kita perlu koreksi diri kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Yesus berkata, ketika engkau melakukan kebaikan bagi mereka yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk Dia. Yang kedua, kita perlu meninjau kembali apa yang sudah kita lakukan. Mungkin kita menghabiskan waktu 24 jam hanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak pernah tahu ada berapa ribuan kebaikan lain yang kita telah abaikan. Mereka yang jahat bukan hanya mereka yang melakukan kejahatan, tetapi mereka yang gagal melakukan kebaikan. Yang ketiga, kadang kita selalu mengatakan saya tidak punya waktu untuk melakukannya. Sebenarnya pernyataan itu mengungkapkan bahwa kita tidak ada hati untuk melakukan kebaikan, khususnya bagi mereka yang percaya. Sebab ini bukan urusan waktu, tetapi prioritas hidup kita. Ini bukan tentang durasi, tetapi orientasi hati kita. Saudara, banyak orang mengaku diri sebagai orang Kristen, tetapi tidak peduli dengan orang lain yang hina dan menderita. Mengapa? Karena mereka belum memahami arti Injil yang sesungguhnya. Hati mereka belum ditransformasi oleh belas kasihan dari Kristus Yesus. Mungkin telah terikat pada segala hal yang diagungkan oleh dunia ini. Sebaliknya, mereka yang telah mengalami Kristus seharusnya melihat orang lain dari kacamata Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberikan pengertian kepada kita dan mentransformasi hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.